Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pengantar studi Pemikiran Islam, saya Indah Triutari dengan NIM 241604008 akan menjelaskannya dengan dosen pembimbing Bapak Lukmanul Hakim, MAG, dan Bapak Rahmat Rihadi, MAG. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tasawuf akhlaki. Secara etimologi, tasawuf akhlaki ini bermakna membersihkan tingkah laku atau saling membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berkonsentrasi pada perbaikan akhlak manusia, mencari hakikat kebenaran yang mewujudkan manusia yang dapat bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf akhlaki biasanya disebut juga dengan istilah tasawuf sunni, yaitu bentuk tasawuf yang memeragai dirinya dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Tasawuf akhlaki ini dikembangkan oleh ulama salaf al-salih. Adapun ajaran yang terdapat dalam tasawuf akhlaki ini, yaitu yang pertama tahalli, merupakan langkah pertama yang harus dijalani seseorang, yaitu usaha mengosongkan diri dari perilaku atau akhlak tercela. Hal ini dapat tercapai dengan menjatuhkan diri dari kemaksiatan dalam segala bentuknya dan berusaha melenyapkan dorongan hawa nafsu. Yang kedua, tahalli adalah upaya mengisi atau menghiasi diri dengan jalan membiasakan diri dengan sikap, perilaku, dan akhlak terpuji. Tahapan tahalli ini dilakukan setelah jiwa dikosongkan dari akhlak-akhlak jelek. Yang ketiga, tajalli, yaitu untuk pemantapan dan pendalaman materi yang telah dilalui pada fase tahalli. Rangkaian pendidikan akhlak disempurnakan pada fase tajalli. Tahap ini termaksud penyempurnaan kesucian jiwa. Selanjutnya, tokoh-tokoh tasawuf akhlaki. Yang pertama, Hasan al-Basyari. Hasan al-Basyari memiliki nama lengkap Abu Sa'id al-Hasan bin Yasar. Adalah seorang jahid dari kalangan tabi'in yang lahir di Madinah pada tahun 21 Hijriah. Beliau merupakan pelopor utama yang mulai memperluaskan ilmu-ilmu kebatinan dan kesucian jiwa. Menurut pandangannya, tasawuf merupakan ajaran yang menanamkan rasa takut, baik itu takut akan dosa-dosa, takut tidak mampu memenuhi perintah dan larangan Allah, takut akan dajjal atau kematian di dalam diri setiap hamba, dan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau berpendapat bahwa dunia adalah ladang beramal. Banyak duka cita di dunia dapat memperteguh amal soleh. Yang kedua, Al-Muhasibi. Al-Muhasibi memiliki nama lengkap Abu Abdillah Al-Haris bin Asad Al-Basri Al-Baghdadi Al-Muhasibi. Beliau lahir di Basrah, Irak pada tahun 165 Hijriah. Menurut beliau, tasawuf berarti ilmu yang mengajarkan untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan kewajiban sebagai seorang hamba dan meneladani akhlak Rasulullah SAW. Beliau juga berpendapat ada 3 hal yang perlu ditekankan untuk membersihkan jiwa dan mencapai jalan keselamatan, yaitu melalui makrifat atau mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati. Yang kedua, khauf atau rasa takut. Yang ketiga, raja atau pengharapan. Yang ketiga, Al-Qusyairi. Al-Qusyairi memiliki nama lengkap Abdul Karim bin Hawazim. Beliau lahir di kawasan Nisharuf pada tahun 465 Hijriah, di mana beliau ini merupakan seorang ulama yang ahli dalam berbagai disiplin ilmu pada masanya. Ajaran tasawuf Al-Qusyairi didasarkan pada doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah dan berlandaskan ketauhidan. Beliau mengadakan pembaharuan di ajaran tasawuf dengan menentang keras doktrin-doktrin aliran Karamiyah, Syiah, Mu'tazilah, dan Mujassamah. Ia juga menjelaskan pembeda antara zahir dan batil, serta syariat dan hakikat. Menurutnya,
Tidak haram jika seseorang menikmati kesenangan dunia, asalkan tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keempat, Al-Ghazali. Ghazali memiliki nama lengkap Muhammad ibnu Muhammad ibnu Ahmad Al-Tusi. Beliau lahir di kota Khurasan, Iran pada tahun 450 Hijriah. Di masa hidupnya, Al-Ghazali merupakan seorang ahli ilmu yang dikagumi oleh banyak ulama besar. Beliau juga dikenal sebagai seorang sufi, filosof, ahli fikih, dan mutakalim. Beliau juga memiliki banyak gelar, salah satunya Hujjah al-Islam yang diperolehnya dari kerajaan Bani Saljuk. Seperti halnya Al-Qushayri, Al-Ghazali juga berupaya mengembalikan ajaran tasawuf yang sesuai syariat agama dan bersih dari aliran-aliran asing yang menyesatkan Islam dengan berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Tasawuf Al-Ghazali lebih kepada penekanan pendidikan moral, di mana seseorang dianjurkan memperdalam ilmu akidah dan syariat terlebih dahulu sebelum mempelajari ketasawufan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.